sekarang ini setelah adanya Galvalum ini, petani mulai berani bertanam dengan secara teratur. Jadi begitu ini mulai berani menanam padi, pemerintah pun turun tangan akan ikut mengatasi hama wereng. Jadi masalah tikus ini memang harus kita selesaikan secara tuntas, baru menyelesaikan masalah lain. Ini baru sedikit kita selesaikan, baru sekitar 3.000 meter yang kita Galvalum. Pemerintah provinsi sudah turun mau membantu. Tapi permasalahannya lagi, ini sampingnya mau saya Galvalum, maksud saya petani saya suruh ikut membantu membeli sedikit, mereka belum mau. Mereka masih eman-eman uangnya untuk beli Galvalum. Ya nanti kita pinjami sampai nanti lahan ini semua bisa ditanami padi. Karena ini sawah yang sekarang ini belum berani menanam padi karena masih takut tikus. Jadi petani itu begitu trauma terhadap hama tikus sehingga mereka tidak berani merencanakan menanam padi. Setelah kita beri contoh, kita berani menanam padi secara di Galvalum secara rutin, akhirnya petani yang lain juga mulai ini hampir semua sudah mau mulai ditanami. Yang dilibatkan itu bukan hanya dari Dinas Pertanian ya, kalau kita memang mau sungguh-sungguh. Seperti ini rumputnya juga harus dibersihkan. Ya, banyak. Kemarin ini pohon-pohon itu untuk sembunyi pohon emprit, burung emprit. Ini harus kita pikirkan semua sehingga tempat ini bisa menjadi percontohan dalam menanam padi dan berhasil. Jadi sebetulnya ini nanamnya belum bisa sama karena kita belum banyak memberi pengarahan-pengarahan kepada petani. Kalau nanamnya bisa bareng, itu akan lebih mudah mengatasi tikus. Tapi ya tidak mudah ngandani petani. Itu harus dilibatkan dari dusun, kelurahan, kecamatan, sampai kabupaten. Saya yakin itu bisa, kalau ada kesungguhan. Nah, sebetulnya metode Galvalum itu akan lebih hemat kalau lahannya luas. Lahannya luas lebih hemat. Contohnya yang sawah sebelah sini. Nah, seperti ini sebetulnya Galvalum. Maksud saya ini panen semua ya, nggak ada tikus. Nah, ini langsung semua berani menanam. Maksudnya Galvalum ini kita pindah ke sana, tinggal nambah yang sebelah sini sama yang sebelah sana. Nah, maksud saya petani itu urun yang sebelah sini sudah ada, tapi belum mau. Mungkin butuh waktu biar ya belum wayah itu tadi. Nanti kalau sudah wayah, insya Allah akan panen dengan baik. Aku kan wis kowe ngurusi iki. Jadi wong wis tak amankan secara tidak dimakan tikus, ora tak amankan memperite saka pangan kok. Kalau tidak sampai selesai itu corona. Dan saiki jenengan juga harus bantu bagaimana nanti penangkapan tikusnya. Insya Allah kami dari mahasiswa Politeknik Jakarta Magelang membantu. Terus yang di Yogyakarta kami di jurusan pertaniannya, yang di Magelang ini peternakannya Bapak. Berarti memang sedelet ya di sini. Benar. Kami dari bulan 1 bulan. Oh, ayo. Wis mulih kok jenengan. Monggo. Pak Marioto. Pak Marioto. Ingat Pak Marioto. Pak, ini beneran tentang penangkapan tikus. Percuma
rumah no, nggak berkelanjutan. Nah, ya itu sing angel berkelanjutan itu. Angelnya primbon nggih. Kan yang namanya tikus memang syaratnya harus tidak bisa diri-diri, artinya dia harus kokoh banyak. Tidak boleh ada sekali. Nah, tapi itu harus dilakukan. Mobilisasi inilah yang kita kadang-kadang mengalami kesulitan ya, untuk wilayah Sleman Barat. Sebetulnya teknologi sudah ada, Nah ini terkait dengan mobilisasi itu tidak bisa dilakukan oleh hanya seorang tugas saja, tapi harus dilibatkan banyak stakeholder termasuk penyuluh, PPL, desa, Binsa, Kamtipmas. Ya inilah agak sedikit mengalami. Jadi kalau nggak nun sewu ya sebagai power leadernya itu nggak punya power di situ ya bisa mengkondisikan. Terus langkahnya gimana setelah ini? Dulu pernah Marjo yang Yudan itu kasih koreawan begini ya, itu ternyata bisa panen bisa serempak itu begitu tugasnya ini. Nanti kemudian banyak orang pejabat yang lain juga ganti, akhirnya balik lagi gitu. Terus saran jenengan biar ini panen pripun? Saran saya kalau ini panen kita nanti lebih dulu sasaran saya itu mindset petaninya dulu yang harus kita dadai. Artinya petani kita kumpulkan dulu, kita sulap dulu petaninya untuk satu visi, satu persepsi bahwa wong nandur itu nandur itu harus pada pendekatan kepada ramah lingkungan. Kalau sudah ramah lingkungan otomatis terbangun sistem pengendalian alami. Sistem pengendalian alami inilah yang akan menekan OPT. Kenapa saya bilang mindset punya maka itu susah banget. Kongkon nandur bareng ini. Wah Pak ini loh, kalau kita ngejar petani terus kita nggak mungkin berhasil. Angel, bukannya tidak mungkin ya, tapi sangat sulit. Karena apa? Saya ngomong kenapa saya petani, karena saya ranahnya ke bawah. Saya nggak mungkin saya itu kalau jenengan itu ngomong kalau saya nggak bisa. Makanya saya ke petani dan saya coba di beberapa. Itu pertama. Yang kedua, kelompoknya itu harus dijandani. Jadi selama ini pelembagaan kelompok itu semuanya kan ngumpul di kepalanya ketua kelompok. Belum ada pembagian secara jelas. Sekarang begini Pak, itu loh. Ketua kelompok itu ada insentif. Sehingga mereka kalau tidak mutu bisa diganti. Oh enggak, itu terserah kelompoknya. Enggak, maksudku dari pemerintah mengusulkan ada anggaran. Kalau kelompok sehingga Pak banyak kelompok mati karena dari ketua kelompok ini sotok. Nah ya itu. Nah kalau ada lembaganya nggak ada. Nah kalau ada kompensasi, saya yakin berbeda. Mereka ketua kelompok yang nggak bisa jalan bisa biasanya nih ya. Sekarang pilihan ketua kelompok kan jarang mau. Itu yang pertama, yang kedua, yang ketiganya nanti baru setelah persepsinya sama, pengelolaannya sama, kelembagaannya bagus, baru muncul nanti pelatihan untuk peningkatan kemampuan gitu loh. Itu dari situ. Nah, kalau serampung semusim, alhamdulillah, orang garap musim, insya Allah guys. Tapi saya mohon semua stakeholder yang ada di situ adalah satu pemahaman. Makanya pada waktu saya pendekatan kelompok, saya melibatkan minimal kepala BPK, orang dinas, Binsa, Bagian Kamtipmas, kecamatan, terutama ya, itu harus saya libatkan semua. Ini saya secara spesifik karena saya wilayah satu provinsi, saya belum tunjuk untuk Sleman Baratnya. Nanti gini, saya kadang-kadang kalau petaninya memang ada motivasi ke arah sana, sebelum saya masuk biasanya kalau saya cek piknik dulu, karena itu program. Padahal nanti program saya masuk dalam kesatuan pendampingan itu loh. Itu nek wong wis dijak ngomong apa wae ora mlebu. Iki wong wis otaknya itu sudah kebak. Itu satu-satunya jalan adalah dijak piknik. Ada anggarannya. Enggak ono, Pak. Anggarannya desa paling lurah setempat yang menyediakan yang membantu. Kelurahan. Ya lewat dana-dana kelurahan lah. Oh, bukan dari dinas. Enggak, dinas juga ada, pos pelisir enggak ada. Pos studi banding enggak ada. Jadi diusulkan. Nah, monggo. Baru saya seneng karena serangkaian dari Nuwun Sewu ya pendampingan itu biasanya saya terakhir adalah piknik. Nek wong dijak ngomong wis ora iso nyangkol malah pun gontok-gontokan dhewe, jelas orangnya itu sudah tegak sini itu. Artinya dia berada di lingkaran
hutan sendiri. Ini saya biasanya jak piknik baru masuk. Oke, oke Pak. Besok lagi kita sambung. Siap, nuwun. Siap, saya bantu nggih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam nggih. Mas. Nggih. Kalau petani selalu disalahkan, petani harus begini. Setelah itu disalahkan kelompoknya, setelah itu disalahkan ketuanya. Saya mengusulkan ketua kelompok tani itu ada insentif, entah seberapa, tapi itu wujud dari penghargaan. Karena selama ini ketua kelompok petani itu cuma kesel saja, dia capek mengurusi apa saja, tapi kurang mendapat perhatian dari pemerintah. Sehingga alangkah baiknya ketua kelompok tani itu mendapat insentif walaupun tidak harus banyak.